Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NPM 21810000420023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan menggunakan peta konsep mapping dengan judul Pengangguran, Ketimpangan, dan Kemiskinan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Indonesia. Dosen pengampu Bapak Novi Eko Prasetyo, SPD MPD. Baik, langsung saja. Definisi pengangguran. Pengangguran secara teknis adalah semua orang yang referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam artian mendapatkan upah atau bekerja mandiri. Kemudian mencari pekerjaan dalam artian mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu kegiatan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan menurut Paiman J. Simanjunta, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pecacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Ada 3 macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Poin B, setengah menganggur, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Poin C, pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Analisa penyebab pengangguran. Sebab-sebab terjadinya pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Poin pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Keseimbangannya terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. Poin kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Poin ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Poin 4, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Poin kelima, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Kebijakan pengangguran. 1. Cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah: yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Poin ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Nomor 2, cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan dengan cara-cara tersebut. Poin pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karyawan. Kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Poin ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. 3. Cara mengatasi pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini biasanya diatasi dengan cara: yang pertama, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Poin kedua,
melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Nomor 4, cara mengatasi pengangguran siklus. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, poin pertama, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak-dampak pengangguran terhadap perekonomian. A. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Poin pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Poin B, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Poin ketiga adalah pengangguran tidak mengalahkan pertumbuhan ekonomi. B. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Poin pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian. Poin kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Poin ketiga, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Definisi ketimpangan. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sama tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat. Contoh ketimpangan sosial. Poin pertama adalah orang yang berpendidikan tinggi atau formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Poin B, peradilan memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Poin C, orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Faktor-faktor penyebab ketimpangan. Pertama, kondisi demokrasi. Yang kedua, kondisi pendidikan. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Selanjutnya, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, perbedaan status sosial di masyarakat. Kebijakan ketimpangan. Adapun beberapa kebijakan yang mendorong penurunan ketidakmerataan atau ketimpangan sosial. Poin pertama, menurunkan angka stunting. Poin kedua, menurunkan kemiskinan. Poin ketiga, memberikan peluang pekerjaan. Poin selanjutnya adalah menurunkan ketimpangan kekayaan. Dan yang terakhir adalah menguatkan industri berbasis masyarakat. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya kekurangan hal-hal yang biasanya untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Yang kedua adalah kemiskinan absolut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Poin pertama, tingkat dan laju pertumbuhan output. Poin kedua, tingkat upah neto. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Yang selanjutnya adalah kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam, politik, bencana alam, peperangan. Kebijakan anti kemiskinan. Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat. Dalam artian effectiveness-nya tinggi. Pengurangan kemiskinan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan. Poin kedua, pemerintah yang baik. Yang ketiga adalah pembangunan sosial. Evaluasi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Peran penting dari adanya evaluasi pengangguran ialah
untuk mengetahui sejauh mana pengangguran yang terjadi saat ini dengan adanya evaluasi yang diharapkan mampu memberikan penerapan pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan potensi yang dimiliki masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sedangkan peran penting evaluasi ketimpangan ialah dengan adanya evaluasi sosial diharapkan dapat menjadi kegiatan evaluasi dalam ketidakseimbangan pemberdayaan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah agar tidak terulang kembali masalah yang sama. Sedangkan peran penting evaluasi kemiskinan ialah penyaluran bantuan yang efisien dan tepat target diharapkan dapat merata agar angka kemiskinan bisa sedikit berkurang di negeri ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.